Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Temen ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang pernyataan Luhut Binsar Panjaitan soal OTT KPK yang tidak baik bagi negara. Dan ini telak ya, pernyataan Opung Luhut soal OTT KPK disebut aneh, mestinya didukung sesuai yang disampaikan, sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut terkesan aneh. Luhut sempat menyebut operasi tangkap tangan OTT terhadap pejabat yang terduga korupsi tidak baik bagi negara. Mengenai hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Mardhani Alisera menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkesan aneh. Pernyataan aneh, mestinya aksi berantas korupsi didukung, ujar Mardhani Alisera dilansir dari genpi.co Kamis 22 Desember. Mardhani menegaskan dirinya tidak setuju dengan pendapat Luhut lantaran menurutnya operasi senyap cukup efektif melawan korupsi. Dia berpendapat aksi KPK tersebut merupakan salah satu upaya agar para koruptor semakin takut melakukan aksinya. OTT bagus untuk membuat pelaku korupsi jadi takut, tuturnya. Dirinya lantas mengimbau Luhut untuk menjelaskan maksud dari pernyataan yang menilai operasi yang berkali-kali menangkap koruptor tersebut tidak baik. Dia perlu menjelaskan maksudnya. Jangan justru terkesan melemahkan aksi pemberantasan korupsi, ujar Mardhani. Selain itu, Mardhani Alisera juga menekankan bahwa KPK harus tetap melaksanakan OTT untuk menangkap para koruptor. Meski demikian, dia juga mengingatkan agar lembaga anti rasuah tersebut tetap menjalankan program pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan dan OTT harus dijalankan bersama, pungkas Mardhani Alisera. Ya, sobat sekalian ya, itu ya dari Luhut Binsar Panjaitan yang dalam kesempatan pidatonya mengatakan OTT itu tidak baik bagi negara. Nah, memang ini menjadi kontroversi mengingat korupsi saat ini yang tumbuh subur dan seakan tidak ada jera-jeranya bagi para koruptor itu untuk melakukan korupsi. Dan ini kita ketahui ya, tumbuh suburnya korupsi ini terjadi ya hampir dilakukan oleh mayoritas kepala daerah di kabupaten atau kota. Dan ini kita patut sayangkan ya, dengan adanya KPK ya, itu belum bisa memberantas ataupun mengurangi ya tingkat korupsi ini menjadi lebih rendah lagi. Tetapi justru dengan adanya KPK justru ya korupsi itu tumbuh subur ya. Jadi OTT ya, operasi tangkap tangan itu hanya satu instrumen saja yang menjadi bagian atau cara yang dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk mengurangi ya ataupun memberikan efek jera ya, meskipun tidak benar-benar jera terhadap tindak pidana korupsi. Nah, memang banyak hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini yang negara ini ya seakan dengan adanya konstitusi yang ada ini terjadi banyak pelemahan terhadap KPK ya, dan itu sudah banyak dibahas dan memang banyak kewenangan dari KPK itu yang dipotong ya, misalnya untuk kebutuhan ataupun sadap menyadap ya. Sadap menyadap ini ternyata dalam pelaksanaannya perlu izin yang panjang. Nah, ini juga persoalan karena ketika melakukan izin yang panjang dan izinnya itu lama ya keburu lari gitu koruptornya. Dan kita juga menyayangkan ya, kenapa dengan adanya KPK ini ya. Jadi pertama ya, dengan adanya OTT itu tidak lantas memberikan efek jera. Yang kedua, tingkat korupsi kita itu makin menjadi-jadi ya, seakan koruptor itu bisa berkelit ya, bisa melihat apa yang akan terjadi nanti, dan juga akhirnya tidak
timbul ya efek jera yang dilakukan oleh korupsi, yang dilakukan oleh koruptor. Dan kita lihat sendiri misalnya yang dilakukan oleh para koruptor itu hukumannya sangat ringan sekali ya. Misalnya untuk Jaksa Pinangki itu dihukum 2 tahun ya untuk TPPU yang nilainya besar, dan belum sampai 2 tahun sudah keluar dengan banyaknya remisi yang diterimanya. Nah ini sekali lagi terlihat penindakan terhadap korupsi ini belum bisa memberikan efek jerah. Dan ditambah lagi kalau kita melihat perkembangan tentang KUHP ini juga tambah miris. Apa itu? Diantaranya adalah pengurangan jumlah hukuman korupsi ya, koruptor yang semula 4 tahun menjadi 2 tahun ya. Ini yang kita khawatirkan. Dan justru untuk hal-hal yang tidak urgent ataupun tidak begitu jelas ya, yaitu tentang radikalisme ya, justru ataupun terorisme yang itu kadang tidak terbukti dan hanya menjadi dugaan, itu hukumannya berat sekali. Padahal kalau kita melihat radikalisme itu apa gitu ya, tidak jelas dan tidak begitu nampak kerusakan yang dilakukan oleh radikalisme. Jadi radikalisme dulunya itu positif, justru sekarang dipakai sebagai alat untuk melabeli seseorang itu atau lawan politik atau orang yang tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan. Ini yang terus-menerus dipakai. Jadi dalam hal korupsi kita harus jujur bahwasanya dengan adanya KPK tidak menurunkan korupsi ya. Kemudian juga undang-undang KPK yang terbaru banyak juga analisis dan terus diperdebatkan tentang ya pelemahan KPK yang itu nampak sekali dari ya pemotongan kewenangan KPK yang dulunya agak powerful sekarang terkesan lembek ya. Misalnya dalam hal tadi ya penyadapan yang harus mendapatkan izin, dan izinnya itu kalau tidak diizinkan akhirnya ya tidak bisa melakukan OTT. Dan memang satu hal ya, tentu saja kita harus kembali lagi kepada akar permasalahan. Apa akar permasalahan itu? Mengingat kalau kita sakit ya, kita harus melihat apa penyakitnya, apa gejala-gejalanya, dan kemudian apa obatnya. Nah, sepanjang saat ini tentu saja kita harus melihat akar permasalahan yang korupsi ini sudah menjadi sistematis. Jadi ini adalah persoalan sistem yang terus-menerus terjadi karena sistem itu sendiri dipelihara, yaitu sistem apa? Sistem kapitalisme dan sistem pemerintahnya demokrasi, yang dalam prakteknya demokrasi itu sangat syarat dengan politik uang ya, dan juga biaya politik yang mahal ya. Dengan politik mahal itu, misalnya biaya pemilu yang mahal itu, disitulah masuknya oligarki yang membiayai ya para calon kontestasi, dan ketika sudah berhasil harus mengembalikan itu tentu saja tidak bisa hanya dengan gaji yang sedikit, dan akhirnya korupsi lah yang terus menjadi jalan untuk membayar biaya politik yang mahal itu. Jadi kita khawatirkan ya korupsi ini tidak akan bisa selesai hanya 1, 2, atau 3 upaya ya, misalnya melakukan pendidikan, pencegahan. Tetapi kalau kita melihat pencegahan dan pendidikan itu seakan hanya sebagai tulisan semata gitu ya, tetapi untuk pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan. Misalnya untuk memberikan efek jerah. Nah, kita ketahui ketika melihat hukum dari para koruptor ini, hukumannya sangat ringan. Itu saja sudah kelihatan bahwasanya para koruptor itu sudah bisa melihat korupsi ini tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ya. Jadi hukumnya tidak tegas dan tidak bisa memberikan efek jerah. Kemudian juga tentu saja sistem ya, kembali lagi sistem ya. Sistem ini yang memberikan ya membuat orang itu ya tidak bisa ada keterkaitan secara personal dirinya dengan yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
ya. Jadi sistem saat ini kapitalis sekuler dan demokrasi itu memang tidak bisa memberikan suasana seseorang itu ya bahwasanya dia itu terikat kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Jadi dimensi transendentalnya itu kurang ya, tidak akan terbentuk ketakwaan individu sehingga seseorang itu ketika melakukan korupsi itu hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dan satu hal ya, tentu saja kalau ditanya apa solusinya ya, sistem apa yang pas ya, sebenarnya sudah ada di depan mata yaitu sistem Islam gitu ya. Jadi ini yang juga disampaikan oleh Rocky Gerung bahwasanya keadilan yang bisa didapatkan secara adil yaitu dari Islam gitu ya, dari penanganan pencegahan korupsi ya, bahwasanya Islam itu memberikan gaji yang pantas, layak dan sesuai dengan kebutuhan kepada para pejabat negara. Kemudian dalam hal biaya politik itu tentu saja tidak ada ya, dalam biaya politik itu semuanya gratis ya, semuanya itu gratis. Kemudian akan ada ya yang sifatnya ketakwaan individu yang akan terus mengontrol ya setiap perbuatan manusia itu, bahwasanya setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan kelak ya di yaumil akhir ya. Dan terakhir tentu saja sistem Islam itu memberikan hukuman yang sifatnya memberikan efek jerah ya. Seseorang ketika melakukan pencurian ya hukumannya potong tangan ya, dan ini ketika diterapkan ya dan dipublikasikan di tengah-tengah masyarakat memberikan efek jerah, dan orang akan berpikir jika hukumannya seberat ini orang akan berpikir 1000 kali. Nah, ketika kita melihat hukuman sekarang yang hukuman buatan manusia yaitu KUHP, pertama tidak yang sifatnya sekuler, tidak membentuk adanya keterikatan ya individu terhadap Tuhan ya Allah SWT. Yang terjadi adalah semangat untuk memperkaya diri, kemudian juga tidak menciptakan ketakwaan individu, dan juga hukumannya juga sangat ringan sekali. Orang ketika hanya melihat biaya politik yang mahal dalam sistem demokrasi sekarang, maka ketika mereka menjabat berpikirnya hanya pragmatis ya, bagaimana mendapatkan keuntungan pribadi sekaligus memperkaya diri. Tidak ada dalam hal benak dirinya itu tertanam ketakwaan ataupun keterikatan ya kepada Allah SWT. Tidak ada keterikatan ataupun terbentuk ya ketakwaan individu ya. Dan hukumannya juga ringan ya, hukumannya cuma ringan, tinggal penjara 2 tahun 3 tahun, kalaupun itu bisa disuap itu juga bisa disuap, dan akhirnya bisa keluar ya hanya kurun waktu setahun untuk korupsi yang nilainya ratusan miliar bahkan triliunan. Nah, ini yang kadang kalau kita menyampaikan ini ya buru-buru ya disampaikan sebagai alergi ya, alergi. Ketika menyampaikan solusi Islam ya kita buru-buru alergi, kemudian dicap sebagai radikal ya, padahal dari segi penegakan hukum yang sesuai untuk manusia ya, hukum yang menciptakan manusia itu sendiri siapa, yaitu Allah SWT ya. Ketika hukum yang dipakai adalah hukum manusia, maka selama itu ya kita ketahui hukum manusia itu mempunyai banyak kelemahan ya, pun juga dalam hal realnya itu adalah hukum peninggalan Belanda yang kita itu penjajahnya sudah kabur ya, kita masih memakai hukum yang sifatnya kolonial tersebut ya. Jadi satu hal ya, korupsi itu memang harus dijadikan sebagai extraordinary crime dan harus bersikap tegas ya, harus menyentuh akar permasalahan supaya tidak terulang kembali ya. Akar permasalahan itu apa, solusinya apa, dan apalagi kita sudah 77 tahun negara ini merdeka, tetapi tingkat korupsinya itu bukan tambah menurun. Adanya lembaga KPK itu tidak memberikan efek jerah, korupsi itu tidak menurun, malah menjadi-jadi.
Jadi memang harus kembali lagi ya, kita harus sadar, kemudian melihat akar permasalahan dan solusi itu ya terhadap hal ini adalah masalah sistem, dan sistem terbaik tentu saja sistem yang berasal dari Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.